Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ulfa Dianik. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menyusun bisnis model kanvas pada sebuah coffee shop. Oke, berikut penjelasannya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian dari bisnis model kanvas itu sendiri. Nah, apa itu BMC? BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. BMC itu sendiri sangat penting digunakan sebelum kita akan memulai suatu bisnis, karena dengan kesembilan elemennya, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah suatu ide bisnis itu potensial ataupun tidak. Karena itu, membuat bisnis model kanvas adalah hal penting awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula atau pengusaha yang mau membuat suatu usaha baru. Nah, berikut cara menyusun BMC pada sebuah coffee shop. Yang pertama, customer segments, di mana pada customer segments ini kita menganalisa sifat customer kita. Pada customer segments kita perlu mengidentifikasi kelompok pasar yang menjadi customer perusahaan dan ciri-ciri konsumennya. Contohnya, kelompok customernya adalah kelompok masyarakat penikmat beverage kelas menengah atas, penikmat kopi, anak muda, pekerja kantor, dan masyarakat perkotaan. Yang kedua, value proposition. Sering disebut juga dengan produk. Namun, sebenarnya value proposition ini lebih dari sekedar produk. Value proposition berbicara mengenai nilai-nilai lebih yang ditawarkan kepada customer kita. Jadi, lebih dari sekedar produk yang mana sifatnya tidak terbatas. Pada value promotion, kita sebagai pemula pebisnis, kita tidak hanya menciptakan kopi yang nikmat saja kepada para pelanggan. Kita juga harus memberikan kesenangan dan kenyamanan berupa fasilitas untuk konsumen. Yang ketiga, channel. Setelah kita mengetahui blok pertemuan kedua, maka selanjutnya kita harus mengetahui cara menjangkau bagaimana kita bisa mendelivery produk kita, value proposition kepada customer kita. Karena perkembangan zaman yang semakin canggih, maka diperlukan sebuah teknologi untuk mengembangkan bisnis kita. Misalnya, dengan membuat website, media sosial, dan berkolaborasi dengan Grab ataupun Gojek. Hal tersebut dilakukan supaya pelanggan tidak hanya dapat memesan di offline store saja, akan tetapi juga dapat memesan di online store. Yang keempat, customer relationship. Nah, pada customer relationship ini kita mengulas tentang bagaimana membangun sebuah relationship dengan customer kita, sehingga customer kita akan datang kembali dan menjual customer royal kita. Tentu hal tersebut akan membangun hubungan yang baik pula. Sebagai contoh, kita menawarkan membership card kepada pelanggan. Dengan membership card, kita dapat memberikan promo-promo khusus kepada para pelanggan sehingga hubungan antara kita dengan pelanggan akan selalu terjaga karena mereka yang telah memiliki membership card memungkinkan akan datang ke coffee shop kita lagi. Yang kelima, revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, pada revenue stream ini kita akan berbicara hal apa saja yang dapat menghasilkan keuntungan, mendatangkan keuangan bagi bisnis kita. Pada coffee shop, revenue stream diperoleh dari produk kopi yang kita hasilkan. Yang keenam, key resources. Dalam bagian ini, perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasi key activities. Perlu dicatat bahwa pada bagian ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang menjadi milik perusahaan dan bukan milik mitra perusahaan. Dalam pencatatan key resources,
Manajemen perlu mengidentifikasi bukan saja kekayaan perusahaan secara fisik, namun juga secara abstrak seperti hak kekayaan intelektual, brand equity, dan lain-lain. Contohnya adalah tenaga kerja SDM-nya, hak intelektual berupa resep menu dan brand, kemampuan modal finansial, store yang tersebar di banyak tempat, dan sebagainya. Yang ketujuh, key activities. Dalam bagian key activities, yang dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan. Misalnya, untuk coffee shop, penggilingan kopi, pembuatan kopi, kegiatan R&D, hingga kegiatan promosi perharinya. Bagian ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi proses yang penting dan menyisakannya dari proses yang dirasa kurang penting dan bisa lebih diefektifkan. Yang kedelapan, key partnership. Key partnership adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stockholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya, supplier, desainer, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Yang ke-9 atau yang terakhir ialah cost structure. Pada bagian cost structure, perusahaan mencatat sumber pengeluaran utama perusahaan. Untuk coffee shop misalnya, cost structure-nya adalah harga pokok penjualan kopi, dana untuk promosi pemasaran, budget untuk event coffee shop, dan juga lain-lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua paham dan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.